Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sains dalam Islam. Saya Rizka Ramadhani sebagai moderator. Saya Siti Mabia sebagai penyanyi. Saya Nuda sebagai penyanyi. Saya Tiara Siska sebagai penyaji. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa rumusan yang terdapat dalam makalah. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan Islam, sains, dan teknologi modern? Yang kedua, bagaimana pandangan Islam terhadap sains dan teknologi modern? Yang ketiga, bagaimana hubungan Islam, sains, dan teknologi modern? Yang keempat, bagaimana kontribusi peradaban Islam dalam sains dan teknologi modern? Yang kelima, bagaimana peranan sains dalam mengenal Tuhan melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang keenam, apa ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan peranan sains dalam mengenal Tuhan? Dan ada juga tujuan dari rumusan masalah tersebut. Yang pertama itu untuk mengetahui pengertian Islam, sains, dan teknologi modern. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap sains dan teknologi modern. Untuk mengetahui hubungan Islam, sains, dan teknologi modern. Untuk mengetahui kontribusi peradaban Islam dalam sains dan teknologi modern. Untuk mengetahui peranan sains dalam mengenal Tuhan melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk mengetahui ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan peranan sains dalam mengenal Tuhan. Oke, selanjutnya ada pengertian Islam. Jadi Islam di sini bermakna dasar dari kata salama yang artinya selamat. Dari pengertian Islam ini secara bahasa dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhir. Selanjutnya, pengertian sains. Sains merupakan suatu proses untuk mencari dan menemui suatu kebenaran melalui pengetahuan atau ilmu dengan memahami hakikat makhluk untuk menerangkan hukum-hukum alam. Jadi, sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta. Dan apa yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Jadi di sini teknologi untuk membantu pekerjaan manusia agar menjadi lebih mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, selanjutnya yaitu pandangan Islam terhadap sains dan teknologi modern, yang dimana dalam ayat surah Ar-Rahman 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya amasyarul jinni wal insi inistatum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bil sultan. Dalam ayat tersebut, Allah SWT memberikan kesempatan kepada manusia untuk melakukan pemikiran atau menggunakan akalnya dan mengeksplorasi terhadap alam semesta. Upaya penaklukan ruang angkasa harus dilihat sebagai suatu ibadah manusia yang ditujukan selain untuk memahami rahasia alam, juga demi masa depan kehidupan manusia. Selanjutnya itu Islam bahkan mendorong penganutnya untuk selalu berupaya mengembangkan sains seperti tercantum dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang dimana artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi peradaban Islam dalam sains dan teknologi modern.
Nah, perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan memperoleh serta mengembangkan iptek. Nah, peran peradaban Islam sendiri ada dua yang paling utama. Salah satunya adalah menjadikan agama Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek. Selanjutnya ada beberapa kontribusi peradaban Islam dalam sains dan teknologi modern yang telah dipaparkan oleh kelompok 5, yaitu orang-orang muslim telah memberi kepada barat metode eksperimental sekalipun masih kurang sempurna. Lalu yang kedua ada sistem notasi desimal Arab telah diperkenalkan kepada Arab. Nah, angka 0 sampai 9 sendiri adalah angka ciptaan Islam dan telah dibawa kepada Eropa pada tahun 1202. Lalu yang berikutnya ada karya-karya terjemahan mereka, terutama dari orang-orang seperti Avicenna dalam ilmu kedokteran. Nah, karya terjemahannya salah satunya antara lain ada karya terjemahan dari Umar Khayyam dan Al-Farazi yang menuliskan buku tentang astronomi dan diterjemahkan ke bahasa Latin untuk diajarkan ke Eropa. Selanjutnya ada mereka merangsang pemikiran orang-orang Eropa, dipelajari kembali hal itu dengan kebudayaan klasik lainnya sehingga membantu menghasilkan abad Renaissance. Nah, Islam ini sendiri mendorong terjadinya perubahan budaya dari masa kebodohan, perbudakan, penindasan, dan kegelapan ke masa Renaissance atau masa terang benderang. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai kontribusi peradaban Islam dalam sains dan teknologi modern. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada penyaji berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang peran sains dalam mengenal Tuhan. Nah, di mana peran sains dalam mengenal Tuhan ini kami mengambil dari salah satu kisah Nabi, yaitu kisah Nabi Ibrahim. Nah, kisah ini itu bermula pada zaman kerajaan Raja Namrud. Raja Namrud itu adalah seorang raja yang terkenal sangat egois, kasar, dan tidak mau terkalahkan. Sehingga pada masa kekuasaannya, beliau membuat sebuah peraturan di mana jika ada rakyatnya yang melahirkan seorang anak laki-laki itu wajib untuk dibunuh. Nah, pada masa itu ibunda Nabi Ibrahim tidak mau anaknya dibunuh. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim diungsikan ke dalam sebuah goa yang jauh dari hutan. Dan setelah Nabi Ibrahim diungsikan ke dalam goa ataupun hutan, akhirnya Nabi Ibrahim itu tetap tumbuh di dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu karena Nabi Ibrahim itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika Nabi Ibrahim telah tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim akhirnya kembali ke dalam masyarakat. Dia heran dengan perlakuan masyarakat yang ada di sekitarnya. Banyak dari masyarakat itu yang menyembah patung berhala. Sehingga dengan keadaannya seperti itu, Nabi Ibrahim akhirnya berpikir, kenapa masyarakat tersebut menyembah patung? Akhirnya di dalam pikirannya pun dia terbesit. Siapakah Tuhan dan bagaimanakah itu Tuhan? Nah, dalam pencariannya mengenal Tuhan, dia melakukan sebuah perjalanan di mana dalam perjalanan itu pertama kali dia melihat bintang yang sangat besar dan bercahaya. Lalu ia mengatakan bahwasannya bintang itu adalah Tuhan. Namun setelah hari berganti, bintang itu hilang dan digantikan dengan adanya matahari. Lalu matahari itu pun tidak lama kemudian juga hilang. Lalu akhirnya Nabi Ibrahim berpikir bahwasannya matahari itu bukanlah Tuhan. Dan akhirnya hari kembali menjadi malam dan muncullah bulan. Bulan yang besar dan juga menunjukkan cahaya yang begitu terang. Nabi Ibrahim pun berpikir, apakah ini Tuhan? Dan setelah hari berganti lagi, bulan tersebut pun hilang. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim pun berpikir bahwasannya itu semua bukanlah Tuhan. Dan beliau mempercayakan bahwasannya Tuhan tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sebuah pesan kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak seluruh masyarakat untuk kembali tidak menyembah Tuhan, untuk tidak menyembah patung sebagai Tuhan. Nah, itulah perjalanan Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan. Ini artinya bahwasannya sains ini berperan penting dalam mengenal Tuhan. Sains yang ada di muka bumi ini seperti adanya perwujudan bumi, bulan, bintang itu merupakan kekuasaan atau kebesaran dari adanya Tuhan tersebut. Lalu pembahasan selanjutnya itu ada surat dan hadis yang berhubungan dengan sains dalam Islam. Nah, ayat Al-Qur'annya dari surat Al-Baqarah ayat 164, surat Al-Anbiya ayat 33, surat Al-Mulk ayat 3, surat Al-Hijr ayat 85, dan surat Al-Fatir ayat ke-13. Nah, kemudian ada hadis yang berarti sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan salat dan bersedekahlah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya kitab Al-Khusuf dari Abu Mas'ud, Muslim dalam sahihnya kitab Al-Khusuf dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, Abu Daud dalam sunannya kitab As-Salat dari jalur Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, itulah beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan sains dalam mengenal Tuhan. Sekianlah pembahasan kami untuk materi kali ini. Terima kasih. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.